Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Dedi SMK 4 Jakarta pada ruang kelas Pak Dedi. Baik, untuk pertemuan pertama ini job 1 ya, topik 1 tentang SketchUp, penggunaan SketchUp ya bagi kalian yang jurusan TAV. Kemarin udah kita bahas cara menginstal, kemudian hari ini kita akan coba memulai tugas pertama pengenalan daripada SketchUp 2017 ya, tools yang ada. Oke, kita coba buka SketchUp-nya, kita klik 2 kali, kemudian ini terbuka lembaran SketchUp-nya. Sebetulnya kita nanti dimintain template ya, template-nya kita mau bekerja di mana ya, pakai meter atau milimeter ya. Kita tidak familiar dengan inches dan feet ya, kita pakainya milimeter dan meter. Ini kita pernah pakai waktu awal pakai meter, sekarang juga masih pakai meter, nggak apa-apa ya. Kita langsung start using SketchUp. Kita tunggu beberapa saat dan kemudian dia akan terbuka SketchUp-nya. Kemudian saya akan coba sesuaikan dengan layar. Oke, ini udah dapat. Nah, ketika kita pertama membuka SketchUp, yang tampil adalah tampilan yang ada seperti ini. Ini standar defaultnya ya. Selama kita bekerja dengan SketchUp, kita harus memodifikasi tampilan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi umumnya ini yang masih basic sekali. Untuk bisa bekerja dengan SketchUp, kita butuh standar tools ya, bantuan toolsnya. Kita klik di tools di sini. Yang sudah ada, yang sekarang ini adalah yang masih standar. Standar itu kita pencet coba kita klik di sini ya, di sini di toolbar di sini kita klik kanan. Nah, yang udah ada dia adalah getting started yang ini ya. Kalau kita coba tutup di sini, dia akan hilang, tidak ada tampilannya. Jadi kalau kita klik di kanan di sini, munculinnya view toolbar ya. Nah, ini ya view toolbar ya. Kita coba drawing dulu, nah dia munculin ya. Oke. Nah, yang masih standar itu adalah biasanya disebut dengan getting started ya. Ini saya coba hapus drawing ya. Jadi ini adalah yang masih defaultnya ya. Nah, kita yang biasa kita munculkan biasanya adalah yang kita klik di sini. Dia ada yang namanya Large Toolset ya, ini Large Toolset. Ini yang awal, sama sebetulnya, tapi ini yang lebih lengkap ya, Large Toolset. Kita klik yang Large Toolset. Nah, ini dia yang sudah ada di kita kan ya. Nah, ini dia alatnya. Nah, kalau sudah ada yang kayak begini, yang getting started ini bisa kita tidak munculkan lagi. Ada 2 sebetulnya. Yang pertama, setelah ini kita boleh munculkan juga. Nah, ini selain ini getting startednya nanti kita boleh hilangkan. View, view ini kayaknya yang harus kita ada ya, untuk bisa melihat dia dari berbagai posisi ya. Kita lihat ini view, ini harus ada nih. Yang ini yang getting started udah kita boleh hilangkan. Jadi kita nanti toolbar yang kita akan pakai adalah di cuman view sama Large Toolset ya. Jadi ini kita coba klik kanan di sini, getting startednya kita hilangkan ya. Udah, jadi cuman ada ini view, kita bisa geser ya. Ya, ini view, ini kemudian alat toolset ya, tools yang bisa kita gunakan. Oke, ini tampilannya. Dia ada tampilan 3 dimensi. Sekarang ini lagi posisinya di isometris ya. Jadi ini view-nya isometrik. Kalau kita coba lihat ini isometrik ya, ada 3 sumbu, ada X, Y dan Z ya, yang ke atas tampilan orangnya.
Untuk ini bisa kita melihat dari atas. Ini kalau kita klik dari atas di sini, ini adalah tampilan atas. Ini orangnya tipis ya. Ini sumbu X, Y, Z yang warna biru. Kemudian kalau kita lihat dari depan ini adalah kamera tuh front view. Ini dari depan. Jadi cuma lihat X, Y-nya sana, Z-nya yang tegak ya. Kemudian kita bisa melihat dari depan, kemudian ini belakang gitu ya. Ini belakangnya, ini samping kiri gitu ya. Ini kemudian ini belakangnya gitu ya. Ini tampilan yang ada di dalam SketchUp pada bagian awal. Nah, hal yang sering kita gunakan ada ini adalah orbit ya. Kemudian ini adalah pen ya. Bedanya orbit sama pen apa? Ya, saya langsung ke bawah dulu ya. Karena ini yang sering sekali digunakan dalam proses menggambar. Kalau yang namanya orbit itu adalah kalau kita klik dia untuk bisa memutar ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu namanya orbit ya. Orbit ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada yang namanya pen. Pen ini adalah buat menggeser-geser gambar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Beda ya. Jadi ini untuk menggeser-geser. Kalau kita klik tahan, kita bisa menggeser-geser. Kalau kita orbit, dia justru tidak digeser, tapi dia diputar sesuai dengan pemandangan yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita lama kalau kita main klik-klik di sini. Cara yang cepat adalah untuk masuk ke menu orbit itu bisa kita klik tengah ya, mouse-nya kita klik tengah, di rollnya itu kita tekan, dia udah otomatis dia akan bekerja melihat. Kita akan menu ke mode orbit ya. Jadi ini kita tekan scroll di mouse kita ya. Kemudian buat fan itu kita tekan shift ya, shift scroll. Nah, ini untuk ini shift, tekan shift sama scroll sekalian. Ini kita bisa masuk ke dalam menu pindah-pindah ya, menu tangan. Kayak itu barangkali ini ada orbit. Ini kemudian dia kalau tekan shift dia buat menggeser-geser. Ini dua buah tool yang sering saya gunakan. Kemudian kalau mau melihat dekat jauhnya, saya bisa gunakan scroll ya, ke depan, ke belakang untuk melihat jauh dekatnya. Oke, ini adalah kita masuk ke dalam job 1. Kita akan coba mengenal toolbar. Ini tidak dicentang, make component selected, kita nggak bisa mode component. Ini default try, ini bisa kita hapus ya. Sebetulnya ini kegunaannya banyak untuk melihat material yang ada. Nanti kita pengen bikin materialnya, kalau udah bikin kita meja mau dikasih warna kayu gitu ya, atau warna-warna, bisa colors, dengan warna apa-apa, hijau, merah gitu, atau nanti mau dipakai tampilannya adalah karpet, ubin misalnya, nanti gambar ubin atau tembok gitu ya. Ini udah kita siapkan. Tapi sementara ini kadang-kadang ini mengganggu kita dalam proses penggambaran. Supaya lebih lebar kita bisa tutup aja ya, biar tampilan tempat kita bekerja itu bisa semakin luas gitu ya. Ini saya tekan shift ya, sama scroll. Nah, kemudian untuk memunculkan lagi gimana? Ya, kita tinggal masuk ke window, kita default try, dia kita show try, dia akan muncul lagi ya. Kalau nggak perlu kita coba tutup saja. Oke. Kedua, kemudian di sini ada untuk mewarnai ini. Ya, untuk mewarnai ini harus butuh default try nanti kalau udah kita gambar ya. Ini adalah gambar penghapus ya. Kita lihat penghapus. Ini gambar pensil untuk menggambar ya, jadi kita mau gambar ini sumbu merah, sumbu hijau. Jadi kalau kita klik sembarangan, dia kalau merah berarti dia akan melintang tegak ya. Kemudian kalau mau bikin hijau, kotak hijau kotaknya. Nah, ini kamu buat ya, praktekin seperti saya punya ya. Ini menggambar kotak ya. Gimana kalau bikin kotaknya ke atas gitu ya.
Jadi saya bisa bikin dari sini, kemudian saya tekan terus sampai dia warna hijau ya. Mana dia? Oke, nggak apa-apa, udah sejajar ini. Saya kliknya ke atas warna biru ya, ini gambar 3 dimensi. Nah ini hijaunya sini, kemudian saya tarik ke sini. Nah ini dia kotaknya, dia bikin kotak berdiri. Itu adalah cara membuat bentuk ya dengan menggunakan pensil. Kemudian kita geser ya, jadi ini biarin aja banyak, nggak apa-apa ya, banyak nggak apa-apa. Kita pindah ke menu freehand. Kalau freehand itu juga kayak pensil, tapi dia bisa ngegambarnya bebas gitu ya, bisa urak-urak gitu, terserah ya. Nah ini dia. Jadi kalau dia pensil ini dia bisa bergerak bebas. Oke, ini yang menggunakan freehand ya. Biarin ini nanti sebagai bukti. Saya minta capture sama kamu bahwa kamu udah pernah nyoba penggunaan ini ya, buktinya. Oke, kita pindahkan ke tempat yang kosong. Kita tekan tangan. Nah gini. Kalau ini nggak kelihatan, kita pakai orbit biar bisa lihat di mana ininya. Oke. Ya, berikutnya adalah bikin kotak ya. Ini dia, ini freehand, ini bikin kotak. Kalau bikin kotak, dia begitu, dia bisa bikin kotak ya. Nah, dia ada tools bikin kotak yang rapi, misalnya 10 kali 10, 10 kali 15 gitu. Caranya gampang. Kita bisa klik di sini di sembarangan tempat, kita geser saja mouse-nya, kemudian di pojok sini di dimension ini ada tulisan seperti ini, kita ketik aja misalnya 1 meter kali 1 meter gitu ya. Kita ambil kotak nih, kita bikin, ketiknya di pojok kanan 1 meter, kayak kecil ya, 1 meter titik 2 titik koma ya, bukan 1 meter ya, 1 ya, 1,1 gitu ya, kita enter, maka dia udah jadi kotak yang ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter ya. Nah misalnya kita mau bikin kotaknya dia di tanah ya, kita bisa ambil tangan, kita geser kayak gini, kita bikin kotaknya di sini gini ya. Nah bikin kotak dulu di sini, misalnya di sini 1 meter kali 2 meter, berarti kita tinggal 1,2. Lihat, perhatikan di pojok di dimension ya, di dimension di sini ya. Nih saya ketik tadi 1,22 gitu ya, dia kita enter, maka dia akan menggambarkan objek yang kalau kita lihat tadi ini ukurannya adalah tekan pen ya, kontrol shift ya. Nah ini dia, kemudian kita tekan. Nah ini dia, ini ukurannya adalah sudah 1 meter kali 2 meter. Nah itu tadi kita bisa gunakan ini color application, color ya. Jadi misal kita klik di sini objeknya yang mana, yang ini, tembok ini ya. Kita bisa kasih warna dari objek-objek yang kita buat. Misal tembok ini ya. Kita select objeknya, kemudian kita bisa milih warna-warna atau yang kita inginkan. Misalnya ini ubin ya, kita pakai ubin, kita bisa pilih ubin yang ini misalnya ya, kita taruh di sini, maka dia akan bergambar ubin ya. Kemudian kalau kita mau color warna, misalnya merah atau misalnya hijau gitu, kita klik di sini, maka dia akan berwarna hijau. Yang tadi ya, ini mau pakai rumput misalnya, kita cari yang rumput mana? Ada roofing pattern ya, ada pattern, ada stone, batu, ubin, air, kayu. Nah, ini juga ada kayu nih ya, fabric, leather, tekstil, glass ya, landscaping
stone, atas ada apa, aspal, konkret ya, ini banyak ya bisa kita gunakan. Mau batu, mana batu, ini batu-batu ya. Kemudian tadi saya pengen rumput, mana ya warna rumput ya, sini ada wood, kayu ya, kayu aja lah ya, warna kayu, pola-pola kayu ya. Nah ini model-model kayu ya. Nah ini adalah yang berbentuk bulat ya, kotak ya. Kalau dia yang ini draw kotak, tapi dia bisa berbentuk 3 dimensi. Jadi ini juga jarang saya gunakan ya. Jadi dia bisa bikin kotak, tapi dia kotaknya bisa dibikin miring-miring gitu, misalnya seperti itu. Saya bikin kotak lagi gitu ya, miring gitu. Nah, bikin kotak, tapi kalau kita coba lihat kotaknya tuh dia tidak beraturan ya, 3 dimensi ya. Ya. Nah, apapun yang kamu kerjakan di sini, biarkan jangan dihapus ya. Kita cari tempat kosong aja nih ya. Nah, kamu boleh nyoba-nyoba ya, mau warnain apa tadi. Nah, kalau mau ngapus nih, tadi penghapus ya, kita bisa ngapus ya, hapus yang nggak mau kita gunakan. Misalnya ini kita hapus, ini kita hapus, ini adalah penghapus ya. Oke, ini penghapus, ini kita hapus, nggak apa-apa, garis atau apanya. Ini belum dikasih material ya, ini juga belum ya. Saya coba ambil material apa lagi, kita cari misalnya landscaping kali. Ini landscaping itu tadi termasuk rumput, berarti ya batu-batuan, rumput ya. Jadi saya mau coba batu-batuan ke sini. Ini batu-batu ya. Kalau ini mau rumput, bikin pagar, ini rumput ya. Rumput yang mana ya, ini saya pasang rumput lah, bentuknya seperti itu ya. Gampang ya, ini bulat, lingkaran ya, sama ya. Kita coba geser lagi, kita pakai tangan, kita geser di sini tempat yang kosong, kita bikin lingkaran, kita klik, geser. Nah, ini adalah lingkaran. Kalau ini adalah bentuk poligon ya, segi 5 ya. Perseginya kita mau macam-macam persegi, dia bisa sebetulnya ini ya. Nanti kalau kita coba klik cancel, klik control change number. Ini tekan sambil tekan kontrol ya. Jadi begitu kita taruh sini, kita tekan kontrol plus, dia 7 tuh ya, segi 8. Kalau kita kurangin dia jadi tekan kontrol ya, jadi 6, segi 5. Ini segi 5 ya. Nah tuh ya. Kalau pengen segitiga gimana caranya? Kita klik, tekan kontrol, kemudian kita tekan min ya. Ini segi 4, segitiga gitu ya. Ini tentang poligon. Nah, poligon juga bisa kita kasih warna ya. Jadi dia ada di kembali ke sini ya. Jadi color atau metal pattern ya. Ini pola-pola, mau bikin titik-titik kecil bisa ya. Jelek ini pattern, color sajalah ya. Colors ya, bisa warna merah, kemudian ini bisa warna biru ya, kemudian ini bisa warna ungu misalnya ya. Ini adalah yang poligon. Ini adalah bikin bengkok ya, bikin garis-garis yang melengkung ya. Jadi misalnya kita mau bikin garis yang melengkung, ini satu klik di sini, kemudian kita tinggal tarik garis melengkungnya gitu ya. Jadi misalnya ini tegak, kita mau coba tegak ya. Ini dia gitu ya. Ini adalah membuat garis lengkung.
Sama, ini juga garis lengkung, cuman dia pakai model 3 titik ya, kiri kanan, baru yang ketiganya dia akan membuat garis lengkung. Ini adalah juga sama lingkaran ya, kita klik sini, nah dia mau lengkupnya kayak gimana, misalnya jangan jauh-jauh ini, nah dia garis lengkung. butuh apa, latihan ya. Ini juga bikin close arc, bisa objek tapi dia yang ada unsur bulatnya gitu, mau setengah lingkaran, mau seperapat lingkaran, setengah lingkaran ya. Kemudian ini seperapat lingkaran saya bikinnya ya, jadi bikin pie ya, jadi bikin objek yang setengah lingkaran atau lingkaran penuh gitu. Jadi kalau kita coba putar lingkarannya sampai penuh ya, dia akan membuat lingkaran. Oke, ini jangan dihapus ya, biarkan aja sebagai ini. Nah, berikutnya ada tool memindahkan. Ini kita bisa mindah-mindahin ya. Kalau yang ini dia bisa mindah-mindahin, misalnya kita klik pindah yang ini ya, ini kita pindahin kemana, kita klik drag ya, nah kita pindahin ke sini ya. Ini kita pindahin lingkarannya ke sini misalnya, kita pindahin kotak ini misalnya mundur ke belakang. Nah ini karena dia masih nggak saya pilih semua ya, jadi kalau kita pilih semua, kita blok dulu semuanya ya. Kalau kita mau pindahin, kalau hanya sebagian aja dia nggak mau ya, kita ini kalau dia udah bentuknya kayak gini, kita pilih dulu semuanya. Ya, kalau sudah semuanya, kita tekan move, baru bisa kita pindahin, misalnya ke sini, gitu ya. Yang ini klik dulu semuanya, sorry, sini kita selesaikan dulu. Kalau yang mau ini, ya kita bisa klik semuanya, kita bisa pindahin kemana kita mau. Itu move ya. Yang menarik ini nih, yang sering kita pakai ini untuk gambar-gambar yang 3 dimensi. Ini namanya push and pull ya. Kita tinggal mau bikin objek 3 dimensi dari 2 dimensi, tinggal kita pilih pull, kita klik di sini, kita seret dia ke atas, dia akan menjadi bentuk 3 dimensi ya. Yang mana yang 6 ini, segi 6 ini ya, kita klik, kita tarik ke atas, dia akan menjadi objeknya menjadi 3 dimensi ya. Segitiga ini ya, kalau ke atas atau ke bawah nggak masalah ya, jadi dia pullnya bisa klik sini, saya seretnya ke bawah, dia jadinya ke bawah ya. Ini adalah untuk mengubah dari objek yang 1 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini adalah buat memutar ya, ini buat mutar. Jadi kalau saya coba buat misalnya ini, kita bikin putar ya, ini kita putar ini, kita taruh sini, kita bisa naruh memutar objeknya ya. Yang ini semuanya ya, kita klik semuanya, kita harus pilih dulu semuanya, baru bisa kita putar ya. Buat menggandakan misalnya ini, saya mau coba gandakan, saya move ya, move, tapi saya tekan kontrol, dia akan mencoba, dia akan menggandakan objek ya. Nah ini dia, nah gitu ya. Jadi dia nanti hasilnya ada 2 ya. Misalnya nih yang setengah lingkaran ini, saya move ya, saya move, tekan kontrol, nah ini jadi 3 malah ya. Nah ini saya klik dulu, udah selesai. Saya mau bikin ini, masih di move ya, saya pilih yang ini, udah terpilih. Kemudian saya tekan move ya, saya taruh sini. Kalau saya tekan dia kontrol, dia akan menggandakan objek ini gitu ya, di mana saja ya. Misalnya lingkaran ini, saya klik, masih ada di situ ya, saya escape ya. Oke, ini saya pilih yang bulat lingkaran, saya pindahkan dengan menekan kontrol,
saya bisa dapetin objek yang sama. Jadi untuk mengcopy ya, jadi Minda kalau mengkopikan bisa seperti itu. Kita bisa extrude tadi ya, ini bisa kita extrude, bisa ke atas ya untuk mengambilkan jadi duit ya, jadi koin gitu ya. Tadi mutar ya, bisa memutar objek. Misalnya ini objeknya saya mau putar, saya tekan dulu objeknya yang mau kita putar, memilih objeknya biar kepilih. Nah ini ya, saya putar dikit. Oke, udah dipilih ya, kita pilih. Kemudian kita mau muter, kita coba putar, klik di sini, di bagian sini, kemudian kita klik yang titik kedua, baru kita bisa melakukan proses memutar ya. Kamu boleh coba, itu proses cara kita memutar. Kalau ini nanti akan saya coba, namanya adalah follow path ya, tool follow. Kita akan bahas secara tersendiri. Ini adalah buat membuat objek baru ya dengan cara memutar. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau coba buat dulu lah ya. Saya bikin garis pensil di tengah di tengah sini ya, di tengah-tengah si lingkaran ini. Nah, ini. Saya mau bikin garis tengahnya, ini di tengah-tengah sini ya. Saya bikin garis dia tegak itu warna biru ya, sampai dia berwarna biru gitu ya. Kemudian saya bikin dia segitiga di sini dan tengah gitu. Dah. Kemudian saya klik dia, dipilih yang segitiga ini ya, pilih segitiganya. Kemudian saya coba putar. Sorry. Saya biar bisa melihat bebas ya. Oke, saya pilih ini. Saya pilih biru ini, kemudian saya follow sini ya. Oh, nggak begitu ya. Sorry. Jadi gini. Saya coba lihat dari atas deh, atau dari depan. Nah, gini ya, depan ya. Saya bikinnya pakai garis yang tegak ya. Misalnya gini, mau bikin gelas gitu ya. Nah, ya, gini ya. Nah, ya. Gini ya. Gitu ya. Ini kan bikin kayak begini. Ini kalau saya putar, dia akan bisa menjadi bentuk gelas gitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Gitu. Nah, sekarang saya coba pakai ini, saya pilih dulu. Saya gandakan dulu ya, saya coba gandakan ke tempat yang bebas. Kita tekan kontrol buat menggandakan, ini dia, biar dia free. Kemudian saya tekan apa? Coba ya. Oh, mesti ada lingkarannya, sorry. Kalau di sini ya, saya bikin lingkaran ya, buat nentuin porosnya. Saya bikin, nah ini dia nih. Nah ini, oke. Ya, ini saya move ya. Ini saya move ke tengah sini, ya. Oke, ini saya move dari titik ini ke tengah sini. Oke, kemudian saya putar. Wow, bukan ini. Nah, ini saya putar ya. Nanti dia bisa menjadi
bentuk seperti gelas gitu ya. Oke. Ya, nanti kita bicara khusus tentang ini ya, tentang follow ya. Itu dulu barangkali tools bagian pertama. Nah, untuk tugas kamu adalah ini, matikan dulu trace-nya. Usahakan tekan scroll tengah ya, untuk bisa melihat zoom keseluruhan karya kamu. Kemudian kamu bisa tekan print screen untuk membuat laporan. Jadi ini adalah laporan tugas pertama kamu. Kamu bisa buka Microsoft Word ya, file Word ya. Oke, kita tekan blank dokumen. Oke, kalau sudah, ini adalah tugas pakai huruf besar ya, tugas 1 ya, pengenalan toolbar SketchUp pertama ya, 1 ya. Oke, biarkan begitu. Kemudian kamu minimize. Ini objek gambar seperti ini. Kamu tekan print screen ya, tekan print screen di laptop kamu. Kemudian kamu balik lagi ke Word, kamu ke pastekan gambar. Nah, ini dia gambar. Udah, itu aja. Sebagai bukti kamu udah mengerjakan tugas ya, apa saja bentuk yang ada di layar silahkan store, nanti diupload di Google Class kita yang pertama. Oke, itu barangkali tugas kita yang pertama. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.